Ismail masuk surga. Jadi Ismail menurut Alkitab 100% tidak masuk surga, termasuk segala keturunan Ismail. Tidak Nebayot ya, dan bangsa-bangsa keturunan Ismail. Kenapa sih? Karena tidak menyembah Allah yang sama dengan yang disembah oleh bapaknya Ibrahim maupun oleh adiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Reformasi dalam kajian lintas agama. Semoga Anda sehat, kita semua sehat, kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang sudah saya tampilkan di depan tadi, itu adalah pendapat dari seorang pendeta yang bernama Pendeta Henry Tanggianta. Pendeta ini mengatakan bahwa Nabi Ismail tidak masuk surga. Kalau tidak masuk surga berarti apa? Pilihannya hanya dua, surga dan neraka. Berarti Nabi Ismail masuk neraka. Pendeta satu ini sangat konyol sekali, pendapatnya ngawur, tanpa dasar, tanpa dasar yang sangat kuat. Dia hanya mengambil satu ayat di dalam Injil Matius pasal 8 ayat 11. Di sana dikatakan, Injil Matius pasal 8 ayat 11, "Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga." Hanya berbekal ayat ini, pendeta ini berani mengatakan bahwa Ismail tidak masuk surga, alias Ismail masuk neraka. Luar biasa tuduhannya. Hanya berbekal satu ayat ini yang tidak jelas ini, dia mengatakan Ismail tidak masuk surga. Kalau dia melihat dalam satu ayat ini saja, bukankah banyak nama tidak disebut di sini? Para nabi juga tidak disebut. Nabi Sulaiman juga tidak disebut, bahkan Yesus juga tidak disebut di situ. Apakah Yesus tidak masuk surga juga? Konyol sekali pendeta ini. Dia hanya mengatakan, dia hanya bersandar pada Matius pasal 8 ayat 11 dan mengatakan bahwa Nabi Ismail tidak masuk surga. Betul klaim dari Bapak Pendeta satu ini. Coba kita runut permasalahan dari awal. Kebetulan ini adalah bulan depan kita akan menghadapi Idul Kurban. Jadi permasalahan ini selalu saja muncul mulai sejak dulu. Jadi perdebatan antara Ismail dan Ishak, siapakah yang dikorbankan. Kemudian Nabi Ibrahim ini diperebutkan juga oleh mereka, dan juga menganggap bahwa Nabi Ismail ini tidak layak dimasukkan dalam salah satu silsilah Nabi Ibrahim, karena dianggap Nabi Ismail ini adalah keturunan dari seorang budak, ibunya yaitu Hajar. Lalu Abram ini mengambil istri, yaitu babunya atau pembantunya. Ya, kalau istri aslinya namanya Sarai, tapi Sarai ini mandul. Terus mengambil istri babunya atau pembantunya namanya Hagar. Maka Hagar pembantunya ini, babunya ini hamil, lalu melahirkan anak namanya Ismail. Kejadian pasal 17 ayat 18. Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku itu Allah, akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Kejadian 21 ayat 12 di bagian akhir, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ibrahim punya 3 istri, yaitu ibu Sarah, kemudian budaknya yaitu ibu Hajar, dan istri yang nomor 3 adalah Keturah. Tetapi yang nomor 3 ini sering tidak dibahas karena
tidak menyangkut permasalahan ini, tetapi yang sering dibahas adalah antara Ibu Hajar dan Ibu Sarah. Orang Kristen mengklaim, atau orang-orang Yahudi mengklaim bahwa Nabi Ismail ini tidak layak dimasukkan dalam keturunan karena beliau adalah keturunan seorang budak. Apakah betul seperti itu? Apakah kalau Nabi Ibrahim menikahi seorang budak, ya, apakah beliau atau keturunannya tidak termasuk di dalam silsilahnya? Bapak Pendeta Henry Tan, mungkin Bapak lupa dengan yang Bapak agung-agungkan selama ini, yaitu orang-orang Israel. Bapak tahu kan di sana ada 12 suku Israel, atau 12 raja, atau 12 anak dari Bani Israel, yaitu dari Bapak Yakub. Karena 12 suku Israel itu empat orang itu adalah juga anak dari budaknya. Bapak bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 29, 30, 35 dan 37 tentang anak-anak daripada Yakub, yang kelak ini Anda katakan 12 orang Israel atau 12 raja-raja Israel. Anda sangat bangga dengan 12 orang Israel itu. Bahkan 12 orang Israel ini pun dianggap masih keturunan daripada Yakub, dan ini dianggap adalah seorang 12 suku Israel yang sangat terkenal. Dan Bapak melupakan hal itu, bahwa 4 orang anaknya itu adalah dari budak. Seperti Anda ketahui bahwa istri Nabi Yakub itu ada 4. Yang dua itu adalah istri sahnya, dan 2-nya lagi adalah istri sah juga, tetapi dari budak. Pertama, Yakub mempunyai istri yang bernama Lea. Dari Lea ini mempunyai 7 orang anak, 1 perempuan yang bernama Dina. Kemudian Lea ini mempunyai budak yang bernama Bilha. Bilha ini pun disuruh dinikahi sama Yakub oleh Lea, dan Lea ini menyuruh budaknya ini untuk menikah dengan tuannya, yaitu Yakub. Dari Bilha ini mempunyai 2 orang anak. Kemudian dari istri yang nomor 2 yaitu Rahel, Yakub mempunyai 2 orang anak juga, yaitu Yusuf dan Benyamin. Dan Rahel ini mempunyai budak juga yang bernama Zilpa, dan Rahel juga menyuruh Zilpa ini menikahi pada suaminya, yaitu Yakub. Dan Zilpa ini mempunyai 2 orang anak. Bapak bisa baca di dalam kitab Perjanjian Lama, itu kitab Kejadian. Saya juga heran kenapa orang-orang Kristen selalu mengatakan bahwa Ismail ini tidak termasuk salah satu keturunan Nabi Abraham, tidak mewarisi hak kesulungan dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan bahwa Ismail tidak berhak karena selalu dikatakan anaknya seorang budak. Dan mereka melupakan kisah ini, bahwa 12 orang ternama dari suku Israel sebetulnya anaknya Yakub itu ada 13, tetapi yang satu tidak diakui karena gendernya perempuan, yang diakui hanya yang 12. Dan mereka melupakan bahwa 4 orang anaknya itu juga lahir dari seorang budak. Kenapa mereka tebang pilih? Terhadap Ismail mereka menolak, sedangkan terhadap 12 orang suku Israel ini mereka menerima. Bukankah ini ada di dalam kitab Anda? Dan saya anehnya apa yang dikatakan oleh Bapak Pendeta satu ini, itu tidak ada semua di dalam Alkitab. Dia mengatakan Ibrahim atau Bapak Ismail ini lakunya seperti keledai liar yang suka bikin onar dan sebagainya. Kemudian dia menuduh bahwa Bapak Ismail ini menyembah Allah yang bukan sesembahnya Nabi Ibrahim. Ini sangat konyol sekali. Bapak melupakan kisah sejarah di dalam Alkitab, bahwa sampai hari di mana Nabi Ibrahim meninggal, 2 orang ini masih menguburkan bapaknya. Justru Nabi Ismail tidak pernah memusuhi Nabi Ishak. Sampai ayahnya meninggal, hubungan mereka masih baik-baik saja.
Nabi Ibrahim juga mengajarkan Tuhan yang sama kepada Ismail dan Ishak, karena kedua orang ini adalah anak-anak yang diberkati. Kemudian kalau kita lihat sejarahnya perjanjian, hingga munculnya perjanjian sunat, Anda bisa baca di dalam kisahnya, di dalam kitab Kejadian. Anda bisa baca kisahnya di sana, bahwa bahkan Anda mengatakan sekiranya Ismail diperkenankan hidup, oh tidak, hanya Ishak saja. Ini sangat tidak tepat ayat ini sebetulnya, karena di awal-awal di kitab Kejadian Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Ibrahim yang nanti turunnya adalah berupa sunat. Orang pertama kali yang disunat adalah Ismail, bukan Ishak, karena Ishak belum lahir waktu itu. Orang pertama kali yang menerima perjanjian adalah Ismail, bukan Ishak. Justru saya curiga ayat itu adalah ditambahkan kemudian, karena munculnya ayat itu di mana dikatakan bahwa nanti keturunanmu adalah Ishak dan sebagainya. Waktu itu Ishak belum lahir, karena kisahnya masih dirunut waktu Kejadian. Nabi Ismail menerima perjanjian berupa sunat dengan Allah. Anda bisa baca kisahnya di dalam kitab Kejadian tersebut. Ismail ini adalah orang yang sangat istimewa, karena Ismail ini pemberian namanya pun itu adalah langsung dari malaikat yang menemui Ibu Hajar. Nabi Ismail pemberian namanya saja itu adalah dari Tuhan. Mana mungkin Nabi Ismail ini tidak berbakti pada Tuhan, karena sejak kelahirannya sampai dewasa pun ini masih dijaga oleh Tuhan. Anda bisa baca di dalam kitab Anda. Bahkan di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 20, di sana Tuhan masih menjanjikan suatu hak yang sangat istimewa kepada Ismail. Apa itu? Di sana dikatakan tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu, ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang sangat besar. Kejadian pasal 17 ayat 20. Tuhan Allah atau Tuhan Allah memberkati Ismail dengan sangat luar biasa. Kalau Bani Israel mempunyai 12 suku, demikian juga dengan Bani Ismail. Bani Ismail juga memperanakan 12 raja, karena nantinya Ismail ini mempunyai 12 orang anak. Sebetulnya Ismail juga mempunyai 13 orang anak, satu juga perempuan, tetapi dalam tradisi di Israel sana, keturunan itu yang dihitung adalah dari garis bapak. Jadi yang dari garis wanita itu tidak dihitung. Jadi Ismail mempunyai 12 orang raja, dan ini ditetapkan oleh Allah atau Allah. Hal ini ditetapkan oleh Allah di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 20. Nama Ismail ini disebut sebanyak 12 kali di dalam Al-Quran. Al-Quran sangat mengistimewakan Nabi Ismail. Nabi Ismail diistimewakan. Di sana banyak sekali ayat-ayat bercerita tentang Nabi Ismail. Mana bunyi perjanjian Allah atau Allah? Anda sebut Allah dengan Nabi Ibrahim itu, Anda bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 17 ayat 4 sampai 8. Dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram melainkan Abraham, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak, engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa, dan daripadamu akan berasal raja-raja. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan negeri ini yang kau diami sebagai orang asing, yakni seluruh tanah Kanaan akan kuberikan menjadi milikmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadi Allah mereka. Siapa mereka di sini? Allah mereka di sini adalah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, karena di dalam ayat ini bentuk daripada perjanjian ini adalah berupa sunat yang bisa Anda baca di dalam ayat selanjutnya, yaitu al-sunat.
baca di dalam 17 ayat 23. Setelah itu Abraham memanggil Ismail anaknya dan semua orang yang lahir di rumahnya, juga semua orang yang dibelinya dengan uang, yakni setiap laki-laki dari isi rumahnya. Lalu ia mengerat kulit katan mereka pada hari itu juga seperti yang telah difirmankan Allah kepadanya. Abraham berumur 99 tahun ketika dikerat kulit katanya, dan Ismail anaknya berumur 13 tahun ketika dikerat kulit katanya. Pada hari itu juga Abraham dan Ismail anaknya disunat. Siapa yang disunat? Ismail, bukan Ishak. Tetapi di ayat atasnya itu disisipkan, di sela-selanya muncul nama Ishak. Di dalam ayat 18 disisipkan, dan Abraham berkata kepada Allah, sekitarnya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal dan keturunannya. Aneh ini, karena periskop ceritanya adalah kita sunat yang waktu itu Ishak belum ada, Ishak belum lahir, tetapi Ismail menerimanya di saat Nabi Ibrahim sudah berumur 99 tahun dan Nabi Ismail berumur 13 tahun. Dan umur 14 atau 15 kemudian itu Ishak baru lahir. Jadi waktu ayat ini ditulis atau diturunkan, itu Ishak belum lahir, tetapi tiba-tiba di ayat 18-19 disisipkan muncul nama Ishak. Seakan-akan kalau nama ini tidak dimunculkan, maka perjanjian itu hanya berlaku pada Nabi Ibrahim dan Ismail saja. Ini anehnya di situ. Jadi makanya ayat ini diambil, kebanyakan orang Kristen mengatakan bahwa seakan-akan Nabi Ismail bukan pewaris keberkatan ini, pewaris perjanjian antara Nabi Ismail dengan Allahnya. Tetapi di atas tadi dikatakan bahwa perjanjian itu mengikat sangat kekal dan turun-temurun berlaku bagi keturunan Nabi Ibrahim. Tandanya apa? Berupa sunat. Jadi waktu itu Nabi Ibrahim menyunatkan orang-orang seluruh isi rumahnya, bahkan orang-orang para budak juga bukan orang dari keturunan Ibrahim. Itulah sebabnya siapapun yang mengikuti milah Nabi Ibrahim harus disunat, termasuk Islam. Yahudi juga disunat. Tetapi anehnya orang-orang Kristen yang membangga-banggakan seorang masih keturunan rohani daripada orang Israel dan Ishak, mereka tidak mau disunat. Padahal sunat ini perjanjian turun-temurun dan bersifat kekal. Di dalam Kejadian tadi dikatakan perjanjian ini berlaku kekal, turun-temurun. Tetapi tiba-tiba munculnya agama Kristen, terutama Paulus yang membatalkan sunat ini, diganti menjadi sunat hati. Itu ada konsili pertama, di mana nanti Paulus itu mengumpulkan para murid-muridnya mengadakan konsili pertama, yaitu membahas masalah sunat. Kemudian diputuskan waktu itu bahwa orang yang bersunat atau tidak bersunat sama saja, bahkan di surat-surat Paulus sering menekankan bahwa sunat hati itu lebih penting daripada sunat fisik dirubah. Padahal Allah atau Allahnya Nabi Ibrahim sudah mengatakan bahwa perjanjian sunat ini adalah perjanjian yang kekal, turun-temurun. 17 ayat 7, Kejadian 17 ayat 7, di sana dikatakan, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Tadi Bapak Pendeta Hedutang mengatakan bahwa Bapak Ismail menyembah Tuhan selain yang disembah Tuhannya Nabi Ibrahim. Ngawur itu, tidak ada dasarnya sama sekali. Coba tunjukkan ayatnya di mana ada, itu gak ada. Itu adalah karangan Bapak Pendeta Hendrutan sendiri. Di dalam Alkitab mereka pun mengatakan dengan tegas bahwa perjanjian itu mengikat antara Nabi Ibrahim dan keturunannya turun-temurun. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi apa? Menjadi Allahmu dan Allah mereka. Allahnya Nabi Ibrahim dan Allah keturunan Nabi Ibrahim, bahkan Allahnya orang-orang yang ada di rumah Nabi Ibrahim waktu itu.
Jadi mana mungkin seorang nabi besar seperti Nabi Ibrahim tidak mengajarkan tauhid kepada kedua anaknya yang sangat dicintainya, yaitu Ismail dan Ishak. Jadi anggapan bahwa Nabi Ismail bukan orang yang kudus, bukan orang yang benar, itu tuduhan ngawur dari seorang pendeta Henry Tan. Ya maklum saja, ini Pak Henry ini adalah dari kelompok Yesus Only. Dia bermusuhan juga dari kelompoknya orang-orang dari gereja Trinitas. Bahkan pendeta Taibu menuduh pendeta Henry Tan ini adalah orang gila. Bukan saya yang mengatakan, itu pendeta Taibu mengatakan Anda gila. Itu bisa Anda lihat di YouTube-nya saudara pendeta Taibu. Ya kita maklumi saja kalau Pak pendeta Henry Tan ini pengetahuannya sangat dangkal soal Alkitab, karena Bapak pendeta Henry Tan ini dulunya adalah seorang muslim, kemudian masuk Kristen, dan tiba-tiba sudah menjadi pendeta, dan sekarang mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat menyimpang dari Alkitabnya dia sendiri. Bahkan pendeta dari beberapa pendeta itu masih bermusuhan juga dengan Pak Henry Tan ini. Bahkan Pak pendeta Teu mengatakan Bapak pendeta Henry Tan ini gila. Ya begitulah sesama pendeta nggak akor, udah satu denom saling serang. Sudah saya, ya itulah, dengan satu kitab yang sama tetapi dengan berbagai macam-macam masalah. Terima kasih, demikian kajian dari saya. Jangan lupa subscribe, bunyikan belnya, karena ke depan saya akan melakukan kajian-kajian lebih seru lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.